Serambi Islami, semua ada di sini. Kajian Islami, buat bekal nanti. Pemirsa yang berbahagia, pemirsa TVRI rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam muqaddimah awal saya membacakan satu surah An-Naml ayat 40. Ada kemiripan dengan surah Luqman ayat 12. Qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Semua nikmat adalah ujian apa aku menjadi hamba yang bersyukur atau kufur. Nah yang sama, wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi. Siapa yang bersyukur, maka syukur itu kembalikan kepada dirinya kebaikannya. Nah, Ustadz, seolah-olah there is a benefit. Yes. Ada keuntungan, Betul. keuntungannya mutlak yang Allah janjikan kepada hamba-hamba ketika ia bersyukur. Ya. Nah, keuntungan apa ini Ustaz? Yang bisa kita peroleh dari makna syukur secara hakiki? Keberuntungan itu Ustaz Riza pasti otomatis. Walaupun Luqman Hakim ini seorang al-hikmah, ahli hikmah, dan dia seorang budak sahaya. Sekali waktu, ya sebelum kita bicara lanjut tentang hikmah tadi syukur, Luqman Hakim itu ternyata punya majikan mau menguji Ustaz. Ustaz, sehat? Sehat. Puasa? Puasa. Para pemirsa Ustaz Reza, ternyata sekali waktu majikan Luqman Hakim ini mau tahu apa benar dia orang ahli hikmah. Menguji istilahnya. Menguji dong. Masya Allah. Kamu ambil 1 ekor kambing cepat segera. Dan kamu sembelih, hai Luqman. Majikan tuh langsung disembelih. Saya minta daging yang paling bagus, hai Luqman. Mau tahu para pemirsa, yang dibawa oleh Luqman, daging yang paling bagus adalah lidah dan hati. Ini tuan, lidah dan hati paling bagus. Besoknya Ustadz Riza, tolong sembelih lagi 1 ekor. Berikan daging yang paling jelek, bawakan ke saya ini. Dipotong, disembelih, yang bagus lidah dan hati. Pas disembelih lagi dia bawa lidah lagi sama hati. Majikan bingung kenapa kok dibawa bagus lidah hati, kok yang jelek dagingnya lidah sama hati. Sama. Ini tuan yang paling bagus. Kalau lidahnya baik, hatinya baik, semua daging baik. Masya Allah. Kalau lidahnya jelek, hatinya jelek, semua daging jelek. Ternyata lidah sama hati itu penting. Itu Luqman Hakim sudah bijak, sudah begitu hebat ucapan-ucapannya. Luar biasa. Makanya hikmahnya itu yang aniskur lillah. Agar kamu bersyukur kepada Allah. Allahu Akbar. Pasti la azidanakum. Itu kontan loh. Siapa yang syukur kepada Allah. Wa ista'azana rabbukum. Ustadz Asyef. Wa ista'azana rabbukum la in syakartum. La azidanakum, janji Allah. Barang siapa kau, jika kau bersyukur kepadaku, kepada Allah. Pasti Allah akan tambah nikmatku padamu berlimpah ruah. Amin dong. Amin. Tapi sebaliknya, tuh, wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Bila kau tak bersyukur, jangan pun kamu minta yang lain Ustaz Reza. Jangan pun minta yang belum ada para pemirsa Indonesia. Subhanallah. Para soimin soimat yang terhormat. Yang ada akan kucabut. Habis kalau kau tidak bersyukur akan nikmatku. Astagfirullah. Sungguh azabku teramat pedih dan sakit demikian Ustaz. Konteksnya menarik kalau dikaitkan dengan Ustadz Asep tadi membaca Quran surah Ibrahim ayat ke-7. Betul. Nah, kalau bersyukur benefitnya yazid, bertambah. Amin. Walakin ini ada pertanyaan yang sangat luar biasa. Kalau kufur bukan dikurangi. Lakin inna adzabi lasyadid. Azab yang diberikan. Bukan rizki yang dikurangi, tapi azab yang dikirimkan. Coba nanti Ustadz Reza kebet para pemirsa silahkan buka surahnya surah Saba ayat ke-34. Ayat ke-34 surah Saba itu ayatnya surat ke-34 ayatnya 15, 16, 17. Allah mengatakan dalam sebuah statementnya para pemirsa Indonesia, ayah bundaku yang terkasih. Laqad bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lisabain fi maskanim ayah. Dan sungguh, nah ini nih laqad kana ya.
Dan sungguh di negeri Saba itu fimas kanim ayah, ada tanda-tanda di kampung kelahiran tempat tinggalnya, ada tanda-tanda kebesaran Allah. Alhamdulillah. Termasuk Indonesia. Fimas kanim ayah janatani ayamini wasimal. Ada 2 kebun yang suburnya bukan main tuh, ayamini wasimal di sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah saudara, saking suburnya negeri Saba itu, Allahu Akbar. Yang dipimpin oleh Ratu Bilqis. Waktu itu zaman Sulaiman. Dia bangunnya, Pak Agus Dermawan saya mau tanya dulu. Negeri Saba itu di mana? Dulu Saba, sekarang negeri Yaman. Negeri Yaman itu ternyata janatani ayamini wasimal, 2 kebun itu kanan kiri 180 derajat. Dia subur banget. Coba Ustaz. 180 derajat sebelah kiri subur banget. Artinya selingkaran itu negeri Saba subur. Pertanian, dia bangunnya itu Ratu Bilqis negeri Saba itu dengan bendungan Sa'dul Ma'rib. Bendungan yang besar untuk irigasi. Saking suburnya para pemirsa Indonesia, apa yang terjadi? Ternyata Masya Allah, petani hanya membawa 1 keranjang di kepala, lewat di perkebunan, itu penuh buah-buahan. Indonesia seperti itu. Jadi Indonesia ilustrasinya adalah seperti negeri Saba. Ya. Yang makmur. Gemah ripah, loh jenuit toto tentrem. Bahkan sebagian orang Arab kalau datang ke negeri ini, Indonesia jannatun fil ard. Naam. Indonesia ini surganya dunia. Sampai Multatuli dia pernah datang ke Indonesia. Dia dari Belanda, kemudian kembali ke Belgia. Itu datang ke Belanda pas Allahu Akbar. Kata Multatuli mengatakan, Indonesia, kit'atu minal jannah nukilat ilal ardi. Laksana sekeping surgawi yang ditanamkan buat pertiwi Indonesia. Saking suburnya Ustaz. Nah kembali ke Saba tadi. Apa kata Allah mengatakan kepada warga Saba di sana? Kulu mi rizki rabbikum. Silahkan Anda makan, itu rizki Tuhanmu. Tapi kalau sudah makan, apa yang terjadi? Jangan lupa waskuru lahu. Bersyukur. Hendaknya bersyukur. Nah ini materi syukur dan kufur nih. Ya. Hendaknya waskuru lahu, bersyukurlah baginya. Maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah syukur, Allah mengatakan dalam ayat yang populer, baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Negeri yang subur dan rakyatnya diampuni Allah. Tapi nyatanya Ustadz, Allahu Akbar, para pemirsa, ternyata fa'arodu. Maka mereka semua ternyata berpaling. Ya. Ustadz, dia berpaling, dia nggak syukur. Masya Allah. Tidak bersyukur, dia berpaling. Karena dia berpaling, supaya tidak berpaling, kita harus tepat pada kondisinya. Kenapa? Harus break sejenak. Begitu kali ya? Iya. Oh iya. Jadi negeri Saba yang elok, penuh dengan kekayaan alamnya. Allahu itu Akbar. merupakan anugerah dari Allah yang bentuknya wajib kita fashkurulahu. Naam. Mensyukurinya. Iya. Tapi akhirnya fa'aridu. Fa'aradu. Saat ada satu kalimat mereka mengingkari. Ya berpaling, mengingkari arti kufur. Nah, tentunya pemirsa pengen tahu dampak dari pengingkaran yang telah dilakukan oleh kaum Saba ya. Cakep. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini tetap di Serambi Islami Ramadan. Seram